Pada saat yang hampir bersamaan, ternyata pernyataan Kadif Humas Mabes Polri dan pernyataan Kapolri tentang kasus tewasnya Vina dan Eki seperti saling bertolak belakang. Kadif Humas Mabes Polri Sandi Nugroho seperti yakin betul bahwa penyidikan terhadap kasus ini sudah dilakukan dengan baik, sesuai prosedur dan penuh dengan kehati-hatian. Bahkan Kadif Humas sampai menunjukkan bukti foto sebagai bukti kuat bahwa penyidik tidak sedang mengada-ada, dan dibuka juga fakta adanya usaha dan iming-iming uang dari pengacara untuk mengubah kesaksian para saksi. Ditambah pula kelengkapan berkas yang sudah diajukan penyidik pada pihak kejaksaan untuk diteliti dan dilanjutkan pada pihak pengadilan. Tak ada yang belok-belok, semua berjalan lurus dan lancar. Diksi yang dipakai Kadif Humas pun mirip dengan diksi yang dipakai Ibtu Rudiana dalam video yang sengaja dibuat dan disebarkan sejak awal kasus ini kembali dibahas dan mendapat perhatian publik. Para pelaku pembunuh Eki dan pembunuh dan pemerkosa Vina adalah kelompok yang kejam dan sadis. Artinya, para terpidana saat ini dan tersangka adalah benar kelompok yang kejam dan sadis itu. Tak ada lagi keraguan-raguan. Tapi di sisi lain, Kapolri juga mengakui bahwa pembuktian awal kasus Vina dan Eki ini tak mengedepankan scientific crime investigasi. Ini disampaikan Kapolri di hadapan wisudawan STIK dan PTIK yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Akibatnya muncul persepsi negatif di tengah masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ungkap Kapolri. Artinya, Kapolri sendiri mengakui adanya lobang-lobang dalam penanganan kasus Vina dan Eki ini sejak awal. Anehnya, polisi seperti jalan terus seperti tak terjadi apa-apa. Rudiana dianggap tak bersalah, malah pengacara yang bersalah, mengiming-imingi uang para saksi. Kasus orang miskin dari mana mereka dapat uang? Kira-kira begitulah bantahan pengacara Saka Tatal, Ibu Titin. Aneh bin ajaib. Karena itu sebetulnya percuma saja kuasa hukum Peggy melaporkan penyidik ke Propam atas dugaan pengacak-acakan akun medsos Peggy. Wong Rudiana saja dianggap tak melakukan kesalahan prosedur kok. Entahlah apakah kerja penyidik tahun 2024 ini akan di-ACC jaksa dan hakim seperti tahun 2016. Pengakuan Kapolri di atas mestinya menjadi catatan tersendiri bagi jaksa dan hakim. Tapi entahlah, Pak Hakim dan Pak Jaksa adalah pihak yang paling mengetahui hukum. Diksi geng motor saja yang sempat ramai lalu dibantah oleh geng motor itu sendiri bahwa para terpidana itu bukanlah geng motor, yang geng motor itu justru Eki, sampai sekarang seperti tak ada relevansinya. Apalagi mengatakan mereka ini kelompok yang kejam dan sadis. Entahlah yang mana yang sebetulnya kejam dan sadis itu. Tak mengerti pula kita.